saya tidak akan bicara konsekuensi terhadap kebutuhan akan pangan sandang papan. Itu udah clear sekali. ICRC sudah hampir 7 tahun berada di sana, bekerja di sana sebelum tsunami terjadi. ICRC mencoba mendirikan rumah sakit lapangan dengan kapasitas 150 tempat tidur. rumah tidur dalam tempo hanya 2 hari. Sudah bersama saya Bang Freddy, teman lama, saat ini adalah Cooperation Staff di ICRC, International Committee of the Red Cross. Pak Freddy tolong disampaikan, diceritakan kepada kami apa peran-peran besar yang dilakukan ICRC dan bagaimana pengembangannya setelah kejadian itu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Titus. Yang pertama harus dicatat bahwa ICRC telah berada di Aceh dan memiliki kantor di Aceh sebelum terjadi tsunami. Sebelum terjadinya tsunami. Sebelum terjadi Kenapa tsunami. bisa begitu? Seperti kita ketahui bahwa mandat ICRC berhubungan dengan situasi-situasi ya? bencana akibat ulah kemanusiaan. Oke. Katakan itu konflik. Dan waktu itu daerah operasi militer ya? Betul Pak. Oke. Daerah militer, jadi kami sudah berada atau memiliki kantor di sana sejak tahun 98. Oh, I see. Artinya apa? Ketika terjadi tsunami, kantor kami juga menjadi hancur, sedikit hancur, dan juga ada beberapa staf, saya pikir 3 staf juga menjadi korban. Artinya hilang? Hilang. Ya. Dan ada beberapa staf dan keluarganya juga cedera di dalam konteks itu, di dalam situasi itu. Nah, kalau kita mengacu kepada peran, di dalam organisasi Palang Merah, ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. Nah, di dalam konteks seperti Aceh, di mana sebuah daerah terjadi konflik dan ketika konflik itu berlangsung, terjadi bencana alam yang dengan skala yang besar dan membutuhkan bantuan internasional, di masa emergensi ICRC berperan untuk mencoba memfasilitasi teman-teman dari federasi dan perhimpunan nasional yang lain ketika mau masuk ke daerah tersebut. Banyak hal yang dilakukan oleh ICRC. Satu, memberikan masukan tentang situasi geografis dan juga berhubungan dengan faktor-faktor keamanan. Ini jauh lebih penting. Yang kedua, mencoba mengkoordinir teman-teman dari federasi perhimpunan nasional yang akan masuk supaya tidak terjadi duplikasi bantuan. Semua itu kan harus dikoordinir. Dan saya pikir ICRC bermain peran penting di masa emergensi itu dengan cara memberikan arahan kepada federasi dan perhimpunan nasional lainnya akan jalur komunikasi yang harus dibangun, termasuk juga memperkenalkan PMI contohnya, dan pemangku-pemangku kepentingan yang lain. Karena seperti tadi saya bilang bahwa ICRC sudah hampir 7 tahun berada di sana, bekerja di sana sebelum tsunami terjadi. Nah, itu kondisi secara umumnya seperti itu. Nah, melihat kasusnya, kan ada banyak orang yang meninggal, banyak orang sakit dan terluka. Nah, ICRC mencatat satu hal yang penting, yaitu berhubungan dengan bagaimana memperlakukan secara bermartabat jenazah-jenazah yang begitu banyak yang ada di Aceh. Ya. Tetapi ya saya pikir ada banyak aspek, termasuk aspek pemerintah, kebijakan pemerintah, budaya, dan lain-lain. Karena itu daripada berlama-lama mendiskusikan itu, ya kita mengikuti aturan yang diatur oleh pemerintah. Contoh dengan penguburan massal. Tetapi kejadian itu memberikan kita ide
untuk mencoba menerapkan atau mengembangkan dan mengaplikasikan manajemen jenazah pada situasi bencana ya, akibat ulah manusia atau konflik, diaplikasikan ke dalam situasi bencana alam. Nah, saya pikir kejadian tsunami Aceh memicu hubungan antara ICRC dan PMI, di mana kita sama-sama mencoba eh, membangun katakan kapasitas PMI di dalam masalah mengatur manajemen jenazah ketika kasus konflik atau bencana alam terjadi. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa ada banyak, saya tidak akan bicara konsekuensi terhadap kebutuhan akan pangan, sandang, papan. Itu udah clear sekali. Tetapi di celah-celah kebutuhan primer ini, ada kebutuhan untuk tahu di mana keberadaan saudara atau teman atau istri, suami dan lain-lain yang hilang tiba-tiba akibat dari atau sebuah konsekuensi dari bencana tersebut. Karena itu ICRC bekerjasama dengan PMI mencoba menggunakan atau memakai program yang kita sebut dengan Restoring Family Link, artinya memulihkan hubungan antar keluarga yang terpisah akibat. Dikenal dengan program RFL ya. Ya, oke. Nah, sekali lagi kejadian Aceh memicu kerjasama antara ICRC dan PMI untuk mengembangkan kapasitas PMI di dalam rangka pelayanan, memberikan pelayanan yang maksimal yang berhubungan dengan RFL untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder, tetapi penting sekali. Kalau saya dapat makan, saya dapat rumah, saya dapat pakaian dan lain-lain, tetapi di pikiran kita selalu berputar tentang di mana keberadaan suami, di mana keberadaan istri, di mana keberadaan anak dan lain-lain. Saya yakin hidup juga tidak akan mudah di dalam upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis kita akibat dari bencana tersebut. Yang ketiga saya pikir juga ada satu yang berkembang cukup pesat. ICRC mencoba mendirikan rumah sakit lapangan dengan kapasitas 150 tempat tidur. Rumah tidur dalam tempo hanya 2 hari. Staf dan lain-lain sudah bisa bekerja, bahkan ada untuk ronsen sudah bisa dilakukan, bahkan operasi-operasi ringan sudah bisa dilakukan, dan itu semua dalam bentuk tenda. Nah, tenda-tenda atau rumah sakit lapangan ini yang di akhir masa respon tsunami Aceh kita serahkan kepada Kementerian Kesehatan bersama dengan memberikan training tentang operator rumah sakit lapangan tersebut. Saya pikir pengalaman itu juga memicu PMI untuk berpikir tentang klinik-klinik lapangan. Rumah sakit, sebetulnya tidak rumah sakit tetapi klinik, atau saya tidak tahu di PMI namanya apa ya. Tetapi intinya seperti itu. Klinik lapangan untuk memberikan respon yang langsung dan cepat. Ya. Saya pikir itu beberapa catatan yang bisa saya berikan sebagai pengalaman dan sekaligus pemicu dalam rangka kesiapsiagaan ICRC dan PMI bekerja sama untuk menyiapkan para relawan atau relawan yang akan diterjunkan atau dimobilisasi untuk merespon kasus-kasus konflik atau bencana alam. Ya, setahu saya banyak lagi sebetulnya yang sudah dilakukan oleh ICRC. Bahkan bukan hanya di Aceh, kita bersama-sama pernah bertugas di Atambua, jadi saya kira di Aceh juga jauh lebih besar. Tapi karena keterbatasan waktu barangkali kita akhiri dulu. Saya hanya satu kalimat, saya ingat pasti Pak Titus waktu itu stop untuk tidak melaksanakan pelayanan kesehatan, tetapi menyaksikan saya menyampaikan berita keluarga kepada 7 istri yang suaminya tertinggal di Timor Leste, yang keesokan harinya akan dimobilisasi atau ditransfer ke Timor Barat. Terima kasih Pak Titus. Tidak bisa dilupakan itu.
Oke, terima kasih Pak Freddy. Kapan-kapan kita ngobrol Ya, lagi karena siap. banyak pasti cerita yang menarik dari ICRC. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih.